seseorang ingin melakukan hubungan suami istri ini kan belum tentu dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya sudah sering saya katakan bisa jadi pada Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis mengajak sahabat semua tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas eh, jawaban ya dari kemarin setelah kemarin Kang Kumis membahas mengenai ciri istri yang menolak saat diajak melakukan hubungan intim. Nah, ini Kang Kumis kembali memberikan jawaban yaitu mengenai ciri-ciri istri yang ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sendiri tentunya. Ini juga ada beberapa hal yang harus diperpeka ya. Karena ini bisa terjadi pada istri dan juga bisa terjadi pada suami agar ada koneksi ngerti sama ngerti, tahu sama tahu ya antara suami dan istri. Jadi nggak pakai lama karena tanggap ya, cepat tanggap dengan gerak-gerik, perkataan yang disampaikan oleh pasangan kita tentunya kita udah tahu ya. Kita harus paham betul kebiasaan-kebiasaan pasangan kita jadi nggak menimbulkan buruk sangka ya. Ini jangan sampai dianggap suami telat mikir ketika istri ingin melakukan hal yang demikian harus cepat respon. Jadi tanggap darurat cepat ya. Ini kita perlu bahas ya karena hal kesalahpahaman ini bisa juga menimbulkan masalah di tengah kehidupan rumah tangga. Biasanya hal ini justru disampaikan ke teman dekat kadang-kadang. Atau bisa juga disampaikan pada saat istri lagi nggak enak rasanya. Ya, kayak nggak tahu aja. Kemarin kan saya sudah begini, nggak ngerti banget sih. Kayak emang kayak anak kecil, nggak paham. Kita kan udah dewasa. Nah, ini tanpa sadar suka ngomong begitu loh. Ya, kalau ngomongnya ke kita, itu kita harus pikir dalam-dalam. Yang ngerinya ketika bicara itu ke orang lain yang bukan muhrim. Ya, akhirnya dia bicara, akhirnya ia mengatakan bahwa suami saya begini, begini. Ya kalau pria lain jelas siap sedia dong diceritain kayak gitu. Ini kan bahaya ya. Ini hal pertama yang harus Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis mengajak sahabat semua tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas eh, jawaban ya dari kemarin setelah kemarin Kang Kumis membahas mengenai ciri istri yang menolak saat diajak melakukan hubungan intim. Nah, ini Kang Kumis kembali memberikan jawaban yaitu mengenai ciri-ciri istri yang ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sendiri tentunya. Ini juga ada beberapa hal yang harus diperpeka ya. Karena ini bisa terjadi pada istri dan juga bisa terjadi pada suami agar ada koneksi ngerti sama ngerti, tahu sama tahu ya antara suami dan istri. Jadi nggak pakai lama karena tanggap ya, cepat tanggap dengan gerak-gerik, perkataan yang disampaikan oleh pasangan kita tentunya kita udah tahu ya. Kita harus paham betul kebiasaan-kebiasaan pasangan kita jadi nggak menimbulkan buruk sangka ya. Ini jangan sampai dianggap suami telat mikir ketika istri ingin melakukan hal yang demikian harus cepat respon. Jadi tanggap darurat cepat ya. Ini kita perlu bahas ya karena hal kesalahpahaman ini bisa juga menimbulkan masalah di tengah kehidupan rumah tangga. Biasanya hal ini justru disampaikan ke teman dekat kadang-kadang. Atau bisa juga disampaikan pada saat istri lagi nggak enak rasanya. Ya, kayak nggak tahu aja. Kemarin kan saya sudah begini, nggak ngerti banget sih. Kayak emang kayak anak kecil, nggak paham. Kita kan udah dewasa. Nah, ini tanpa sadar suka ngomong begitu loh. Ya, kalau ngomongnya ke kita, itu kita harus pikir dalam-dalam. Yang ngerinya ketika bicara itu ke orang lain yang bukan muhrim. Ya, akhirnya dia bicara, akhirnya ia mengatakan bahwa suami saya begini.
Ya kalau pria lain jelas siap sedia dong diceritain kayak gitu. Ini kan bahaya ya. Ini hal pertama yang harus Anda pahami. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Yang pertama, ini bisa dilihat dari kedekatan emosional. Ya, kedekatan emosional ini tidak seperti biasanya. Dia lebih terlihat enjoy, nyaman, dan banyak bicara yang diimbangi dengan senyuman. Ini hal pertama yang biasanya diperlihatkan. Ya. Lalu hal yang kedua adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini akan membaik biasanya. Ya, jadi dia memang akan terlihat lebih santai, akan terlihat lebih manja. Ya, di samping komunikasi yang disampaikan. Artinya memang dia lebih renyah dari biasanya, ya, lebih gampang bicara. Ini yang Anda juga harus paham. Yang biasanya ditanya nggak jawab-jawab, ya cepat tanggap, cepat jawab. Nah, apalagi ketika bicara ini mulai mengarah ke hal-hal yang demikian, ya. Ini tentunya kan ada kebiasaan masing-masing pada setiap pasangan, tidak mungkin sama ya kebiasaan ketika istri menginginkan hubungan suami istri, ketika suami juga ingin melakukan hal yang demikian. Ini tentunya kita sudah tahu sama tahu lah ya. Cuman ditakutkan ini masih ada yang nggak peka gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah pelukan, ya. Mungkin ada istri yang mengatakan, oh lah, saya kalau pengen nggak meluk, ya kan? Tapi setidaknya dipeluk sama suami diam saja, ya. Atau bahkan ia langsung memberikan respon. Ini dari pelukan, ya, dari hal-hal yang bersifat mendekati kehangatan, dia tidak terlihat menolak, ya, yang diimbangi dengan senyuman dan kata-kata yang enak didengar biasanya. Kalau nggak mau itu kan kata-katanya saja kadang kurang enak didengar, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ia aktif melakukan sentuhan-sentuhan di area-area yang bisa membangkitkan hasrat suami. Ya, tentu istri sudah paham dengan kebiasaan-kebiasaan suami. Ya, maksudnya kalau diraba area ini berarti reaksinya akan seperti ini. Diraba area ini reaksinya akan seperti ini. Ini tidak saya bisa jelaskan secara terang benderang ya, nggak enak ya. Lalu kemudian yang keempat adalah tingkat kenyamanan pada istri. Tingkat kenyamanan ini kenyamanan hati. Kenyamanan suasana hati ini akan diperlihatkan. Dia akan terlihat riang, akan terlihat senang, ya. Ketika dia memang betul-betul menginginkan hubungan suami istri pada saat itu. Ini si suami harus tanggap, ya. Jadi nggak manyun. Ini biasanya juga karena ada didukung banyak hal, ya. Mungkin dari suasana hati, perekonomian, lalu kemudian didukung dengan ruangan-ruangan yang lebih rapi dari biasanya, lalu kemudian aroma di sekelilingnya, ini sangat mendukung seseorang untuk melakukan hubungan suami istri ini. Jadi di sini dari aroma juga pengaruh, dari suasana juga pengaruh, ya. Lalu yang terakhir adalah biasanya ia menggunakan kode khusus, ya. Kode khusus ini yang paham suami istri, yang betul-betul sudah terbiasa melakukan itu karena biasanya ia menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Hal ini semata-mata adalah karena tidak ingin diketahui oleh anak-anak. Ini bahasa dewasa ya. Jadi mungkin nggak enak kalau anak-anak tahu. Jadi mereka sudah menciptakan kode yang sudah saling bisa dipahami satu sama lain. Ya, kode khusus ya. Sebagai contoh misalnya, atau mengatakan kode-kode contohnya adalah jangan lupa nanti malam. Atau ketika suami ingin pergi, ia tumben-tumben mengatakan jangan pulang terlalu malam. Ini adalah satu kode biasanya. Ya, ini tergantung dari kebiasaan pasangan masing-masing tentunya ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi di sini dibutuhkan kepekaan pasangan ya, karena keinginan kapan seseorang ingin melakukan hubungan suami istri ini kan belum tentu dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya sudah sering saya katakan bisa jadi pada saat itu terjadi perbedaan mood. Maka di sini
untuk menciptakan hal itu agar selalu bersama-sama, ciptakan kepekaan, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang aku mau sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Ya, jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.